Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, keriduan Allah SWT, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan ketaatan kepada Allah SWT. Sholatnya, ngajinya di rumah tetap dilakukan, jangan lupa dibiasakan, insya Allah menjadi anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran PAI bersama Pak Taufik di video ini ya. Maka dari itu siapkan fokusnya, semangatnya, dan juga alat tulisnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa ada pembiasaan agama yang harus kalian lakukan ya. Kalau sudah dilakukan, apa saja pembiasaan agamanya? Pertama, berdoa minimal Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Kemudian Asmaul Husna juga dibaca agar kita bisa menghafal dan juga mengenal nama-nama Allah yang baik ini ya. Dan selanjutnya ada hafalan surah pendek nih. Kalian sudah hafal surah Atin, Al-Ma'un, hafal surat Al-Ikhlas, Al-Fil, ayat kursi misalnya. Sok baca lagi agar menguatkan hafalan Al-Quran kita. Oke, yang sudah melakukan pembiasaan agama, maka kita lanjutkan videonya. Yang belum, mohon di stop dulu videonya dan lakukan dulu ya. Nah, masih ingat pembelajaran PAI sebelumnya? Nah, masih ingat? Minggu kemarin kita mempelajari tentang salah satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perilaku sederhana. Ya, apa itu sederhana? Nah, sederhana itu adalah perilaku yang pertengahan ya, di antara hidup yang bermegah-megahan dan hidup yang pelit gitu ya. Nah, jadi perilaku sederhana ini adalah perilaku yang secukupnya ya, tidak bermegah-megahan atau bermewah-mewahan, berboros-borosan, tidak juga berpelit-pelitan gitu ya, ditahan terus hartanya, tidak seperti itu. Jadi sederhana ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang kaya, oleh orang yang biasa aja misalnya ya, bisa dilakukan oleh siapapun. Dengan kita hidup sederhana, maka akan banyak manfaat yang akan kita dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Nah, kemarin kita belajar sederhana, hari ini kita belajar tentang akhlak yang lainnya, yaitu ikhlas ya. Nah, perilaku sederhana yang kemarin dilakukan tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali kalau ada keikhlasan di dalam hatinya. Ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang ikhlas ya. Nah, ikhlas ini penting sekali untuk dipelajari karena ada sebagian ulama mengatakan ikhlas ini adalah sebagian dari ibadah ya, setengah dari ibadah ya. Kenapa? Karena ibadah kita tidak akan sah, tidak akan bernilai kalau tidak ada ikhlas di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya kita ibadah, sudah sholat, sudah ngaji misalnya, sudah sedekah, tapi tidak ada ikhlas di dalam ibadah kita, maka ibadahnya menjadi sia-sia atau percuma, tidak ada balasan dari Allah ya. Apa itu ikhlas? Nah, ikhlas itu secara bahasa artinya tulus atau bersih ya. Dan selanjutnya secara istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan hanya karena mengharapkan ridho Allah saja. Nah, jadi ikhlas itu hanya mengharapkan balasan atau keridhoan dari Allah. Ya, artinya tulus bersih, hanya Allah saja, tidak ada noda yang lain, tidak ada ingin pujian dari makhluk yang lain, tidak ada harapan ingin dibalas oleh orang lain ya. Itu makanya ikhlas. Kalau ada yang bertanya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT ya. Dan selanjutnya, orang yang ikhlas, setiap ibadahnya hanya ditujukan pada Allah saja, nah, bukan pada yang lain. Kalau mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia, itu namanya riya. Ini adalah lawan kata dari ikhlas. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui ya, harus diketahui bahwa beberapa dalam kehidupan kita ini harus selalu disertai dengan ikhlas, harus hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, apalagi dalam ibadah. Nah, ini ada dalil Al-Quran
dan hadis tentang ikhlas. Ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi Allah, kalau misalnya kita punya tubuh atau wajah yang bagus, yang cantik, yang ganteng, itu bagus, tapi Allah lebih memperhatikan hati kita, keikhlasan hati kita ya. Ini adalah bentuk keadilan Allah. Mau yang wajahnya cantik, mau yang wajahnya jelek, mau yang wajahnya biasa aja misalnya, mau yang badannya bagus ataupun tidak, Allah semuanya bisa melakukan keikhlasan ya. Ini salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya ada dari Al-Qur'an, ini surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah itu salah satu surat dalam juz 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya, memurnikan, membersihkan hanya pada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus ya. Di sini ada kata mukhlisina lahuddin ya, memurnikan ketaatan kepada Allah, mukhlisin. Nah, orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis ya. Kalau ada yang namanya atau ada istilah mukhlis, itu artinya orang yang ikhlas. Kalau mukmin artinya orang yang beriman. Kalau muslim orang Islam. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa ikhlas adalah orang yang dalam semua ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah ya, ibadah apa saja termasuk sholat, zakat dan lainnya. Selanjutnya, nah, kenapa harus ikhlas? Nah, ikhlas dalam agama Islam adalah sesuatu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan diterimanya amalan menjadi amalan yang soleh atau malah sebaliknya. Jadi kalau kita sholat, ibadah, puasa disertai dengan ikhlas, maka itu adalah amalan soleh. Tapi kalau kita sholat, puasa, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh teman, ingin dianggap hebat oleh teman misalnya ya, maka bakal bernilai sebaliknya, bukan amalan soleh, makalah menjadi amalan riya ya, menyekutukan Allah. Nah, ini ada kenapa harus ikhlas. Pertama, dengan keikhlasan membuat pekerjaan menjadi ringan karena diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja mengharapkan pujian dari orang lain, ya akan terasa tidak ringan. Karena barangkali orang lain gimana suka ada perasaan khawatir kan ya. Oh, gimana kalau orang lain tidak jadi memuji kita misalnya? Gimana kalau orang lain tidak melihat pekerjaan kita atau amal ibadah kita misalnya? Nah, kalau kita meniatkan ikhlas karena Allah, yakin Allah itu maha tahu dan maha melihatnya, sehingga membuat pekerjaan menjadi ringan dan tenang. Tidak akan kecewa karena hanya mengharapkan pujian dari Allah, bukan orang lain. Nah, orang yang ikhlas itu luar biasa. Mau ada orang lain, mau ada enggak, dia tetap melakukan kebaikan, melakukan ibadah karena tidak pernah mengharapkan pujian orang lain ya, dan tidak akan kecewa. Kalau kita selalu mengharapkan pujian orang lain, maka siap-siap untuk kecewa ya, karena tidak selamanya orang lain bakal selalu memuji kita, misalnya selalu menganggap baik kita. Bisa jadi orang lain malah menganggap atau menjelek-jelekan pekerjaan kita atau amalan kita. Terus amalan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau sudah ikhlas. Selanjutnya, nah ini ada kisah berbuat ikhlas.
Ini ada kisah penjual tisu, misalnya ini salah satu Pak Taufik kutip dari internet. Nah, sebenarnya banyak ada kisah para nabi, sahabat yang tentang keikhlasan ya. Nah, ini ada salah satu kisah keikhlasan di zaman sekarang, misalnya ini kalau dibacakan panjang, intinya ada seorang di jalan yang ingin membeli tisu gitu ya, ke penjual tisu. Nah, ketika hendak membayar, ternyata kembaliannya itu tidak ada gitu ya. Harga tisunya itu 7.500, kemudian kembalian 2.500 ya, uangnya 10.000. Nah, si tukang tisu tadi akhirnya pergi mencari ke sana kemari untuk mencari kembalian gitu ya. Nah, karena waktunya yang agak lama gitu ya, akhirnya si pembeli tadi mengikhlaskan, yang pembelinya seorang wanita mengikhlaskan kembalian tersebut sehingga dia pun pergi. Namun ternyata ketika dia pergi, tiba-tiba si penjual tisu tadi langsung mengejarnya gitu ya, memanggilnya, "Maaf Mbak, ini kembaliannya," gitu ya. Walaupun sudah diikhlaskan gitu ya, "Maaf Mbak, cuma ada 4.000, nanti kalau lewat sini saya kembalikan lagi," gitu ya. Nah, tapi ternyata berkat kejujuran dan keikhlasan si penjual tisu tadi, dia dia acungi jempol gitu ya sama si wanita tadi gitu ya. Oh ya, maaf salah, harga tisunya 2.500, kembaliannya 7.500 ya. Nah, ini si penjual tisu tadi berkat keikhlasannya dia bisa berlaku dengan jujur ya, meskipun tidak ada orang lain yang tahu. Bisa aja kan dia kabur misalnya ya, bisa aja dia pergi membawa uang kembaliannya misalnya, tapi karena dia ikhlas melakukan hal tersebut gitu ya, ikhlas dalam bekerja, dia tetap berperilaku jujur dan ikhlas ya kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang harus kita tiru. Nah, contoh sikap ikhlas yang lain, misalnya ikhlas itu ada dalam apa aja Pak? Misalnya ada dalam ibadah ya, ibadah itu tentu harus ikhlas. Misalnya ada sholat, puasa, sedekah, ini yang penting harus ikhlas. Lalu yang kedua ada ketika menolong. Nah, memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasannya. Jadi kalau ada teman sedang kesulitan, ada saudara sedang kesulitan, kita tolong dengan ikhlas, jangan mengharapkan imbalannya. Kemudian dalam berkata, nih misalnya kita sering ngobrol kan, atau sering ketemu dengan orang lain. Nah, ketika kita ngobrol, memberikan ilmu atau nasihat pada orang lain juga harus ikhlas ya. Kalau misalnya ada orang lain bertanya, ini gimana caranya ini misalnya, atau kita tahu informasi atau ilmu yang bermanfaat yang bisa dibagikan, kita bagikan saja, jangan mengharapkan imbalan gitu ya, hanya meniatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga. Nih, misalnya kalau kita duduk misalnya dengan menyebut basmalah, misalnya kita bangun tidur berdoa diawali dengan basmalah, maka insya Allah akan bernilai pahala. Nah, ini ada salah satu ciri-ciri ikhlas ya. Seperti jalan ini nih lurus ya, orang yang ikhlas itu menempuh jalan yang lurus. Ciri-cirinya, pertama, sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Bekerjanya, ibadahnya itu sungguh-sungguh, nggak main-main. Kalau ibadahnya masih main-main, bolong-bolong, maka keikhlasannya masih belum baik. Tekun dan rajin, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya karena dia tidak mengharapkan pujian ya, tidak pamer. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas karena yakin dengan balasan Allah. Nah, ini ada juga hal-hal yang dapat merusak keikhlasan. Apa aja? Pertama, riya. Ya, riya itu artinya ingin dipuji oleh orang lain, riya. Kemudian ini misalnya ada orang sholat, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang yang baik misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian ada ujub ya. Ujub itu merasa lebih baik dari orang lain. Misalnya, aku nih udah rajin sholat nih, sholat 5 waktu sering aku kerjakan, sedangkan teman aku misalnya sholatnya masih bolong-bolong. Kita merasa lebih baik misalnya, maka jangan dilarang seperti itu ya, karena itu bisa merusak atau mengurangi keikhlasan kita kepada Allah. Nah,
Kemudian yang terakhir ada sum'ah. Nah, sum'ah itu artinya sering menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Misalnya lagi ngobrol, tahu gak tadi aku habis sedekah misalnya di masjid 10.000 misalnya. Tadi malam aku habis tahajud misalnya. Nah, itu termasuk sum'ah namanya, menceritakan kebaikannya. Jadi ria itu ingin dipuji, ujub merasa lebih baik dari orang lain, dan sum'ah itu sering menceritakan kebaikan kepada orang lain. Ya, itu termasuk sifat yang bisa merusak keikhlasan ya. Hindari 3 ini. Insya Allah kita bisa berbuat ikhlas. Nah, ini ada surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Jangan merusak amalan dan keikhlasan kita. Nah, alhamdulillah itu materi kita hari ini. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang ikhlas nih ya. Penting sekali ikhlas ini, harus kita pelajari dan kita amalkan agar amalan ibadah kita bernilai di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah, sudah sabar, sudah taat dalam ibadah, puasa dan sebagainya ya. Tiba-tiba ternyata di akhirat tidak ada nilainya sama sekali karena kita tidak ikhlas mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Sekian dari Pak Taufik tentang pembelajaran ikhlas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.